Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Yulianti dengan NPM 1935223551 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 11 April Sumedang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Ada 5 faktor yang mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara. Yang pertama adalah faktor keadaan penduduk. Kemudian yang kedua, struktur sosial. Yang ketiga, sistem ekonomi. Keempat, ideologi negara. Dan yang kelima adalah faktor sistem politik. Untuk faktor yang pertama adalah faktor keadaan penduduk. Penduduk itu sendiri adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Di dalam suatu wilayah, jumlah penduduk akan berubah dari waktu ke waktu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor kelahiran, kemudian faktor kematian, migrasi penduduk, informasi kependudukan, dan juga faktor kualitas penduduk. Angka kelahiran atau biasa disebut juga dengan fertilitas artinya adalah menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Angka kelahiran ini dibagi menjadi dua, yaitu angka kelahiran hidup dan juga angka kelahiran mati. Apa itu angka kelahiran hidup? Nah, angka kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan, dan bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sedangkan angka kelahiran mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat tingkat kelahiran. Hal ini harus adanya kesadaran mengenai pentingnya KB atau keluarga berencana dan kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak kehamilan. Kemudian undang-undang pernikahan yang menetapkan batas maksimal usia untuk menikah bagi seorang wanita adalah 17 tahun dan bagi laki-laki 20 tahun. Kemudian faktor penghambat lainnya adalah dengan penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau juga belum bekerja. Dan ada juga penghambat lain adalah dengan peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan kepada sampai anak yang kedua. Faktor yang kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah faktor mortalitas atau kematian. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kematian, seperti sarana kesehatan yang belum memadai, kemudian tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah, ada juga kecelakaan lalu lintas, kemudian faktor adanya wabah atau penyakit, dan juga biasanya kekurangan gizi juga bisa menjadi faktor penyebab kematian. Faktor yang ketiga adalah faktor migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap. Jadi, menetap di sini adalah berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan penduduk tersebut disebut dengan mobilitas sirkuler. Migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi tiga. Ada imigrasi, emigrasi, dan juga remigrasi. Imigrasi itu sendiri yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dan remigrasi yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal.
Migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain tetapi masih dalam satu negara. Migrasi dalam negeri terdiri atas transmigrasi, urbanisasi, dan juga faktor penarik. Transmigrasi itu sendiri adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Sedangkan urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab urbanisasi seperti kurangnya upah di desa, kemudian sulitnya lapangan pekerjaan yang ada di desa, semakin sempitnya lahan pertanian di desa sehingga menjadi penyebab orang-orang di desa melakukan urbanisasi ke kota. Yang ketiga adalah faktor penarik. Ada beberapa faktor penyebab seseorang transmigrasi ke kota, seperti halnya di kota itu lebih banyak lapangan pekerjaan, kemudian adanya sarana dan prasarana di kota yang lebih lengkap, dan yang paling menjadi penyebab seseorang melakukan transmigrasi ke kota adalah karena upah di kota itu lebih tinggi. Faktor yang keempat yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus penduduk, kemudian registrasi penduduk, dan juga survei kependudukan. Yang pertama adalah sensus penduduk. Sensus penduduk yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan juga publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Sedangkan registrasi penduduk adalah proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Registrasi dilakukan setiap saat pada lembaga administrasi kecil seperti halnya di tingkat RT ataupun RW. Kemudian ada juga survei penduduk. Survei penduduk adalah pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk dapat dilihat dengan beberapa acuan. Seperti yang pertama itu adalah pendidikan. Pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Parameter yang kedua yaitu tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi, kemudian tingginya angka harapan hidup. Nah, tinggi rendahnya kematian bayi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan, antara lain kurang terpenuhinya kebutuhan vitamin dan juga gizi, terbatas ketersediaan benda-benda medis dan farmasi, sanitasi lingkungan yang buruk, dan rendahnya tingkat pendapatan. Kemudian parameter yang ketiga adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam satu tahun yang ada dalam suatu daerah. Baik, langsung kita masuk pada poin yang kedua, faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Poin yang kedua adalah struktur sosial. Struktur sosial dan kelas sosial merupakan bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, kemudian partai politik, koperasi, dan juga kelas-kelas sosial. Oke, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkat produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Sistem ekonomi ini ada pengaruh secara langsung, ada pengaruh tidak langsung, dan ada juga konsep kebebasan kontrak. Pengaruh secara langsung dibagi menjadi dua, ada konsep komoditi, ada juga konsep kebebasan untuk memilih. Konsep komoditi
di dalamnya tenaga kerja dianggap sebagai komoditis atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Sedangkan konsep kebebasan memilih dalam administrasi negara, dalam hal ini administrasi kepegawaian, pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Konsep yang ketiga adalah konsep kebebasan kontrak. Kontrak itu memuat ketentuan tentang jangka waktu berlaku dan berakhirnya apabila syarat tidak dipenuhi. Dasar-dasar kontrak diperlukan juga bagi hubungan kerja antar pegawai dan dinas tempat ia bekerja. Hanya dalam dinas memilih sifat kontrak dan hubungan kerja kurang tampak, terlebih pada masa perang. Faktor yang keempat yang mempengaruhi sistem dalam administrasi negara adalah ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan atau juga keyakinan atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi ini tercermin dalam administrasi negara. Poin yang kelima yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara adalah sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan juga totalitarianisme. Ada beberapa kesamaan paham antara political scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter. Tetapi sebaliknya, ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun, perlu dicatat bahwa pembelaan paham demokrasi dan pembelaan paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa.